Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mu'minunal kiram wa ayyatuhal mu'minatul karimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan tercinta, rahimakumullah wa baraka fikum wa a'azzakum wa wafaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan segenap pemberian dan anugerahnya subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka, bermuajahah, berkumpul di rumahnya yang mulia ini, setelah kita bersama-sama sholat subuh berjamaah, mengharap diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala, meraih keridhaan, kecintaan dan barokahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kita manfaatkan beberapa waktu sejenak untuk kita melalui ayat demi ayatnya subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi telah diingatkan oleh Ustadz pada saat membuka acara, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar ini layak, patut, wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barangkali banyak saudara-saudara kita yang terasa berat untuk melaksanakan sholat subuh, atau melaksanakan sholat subuh namun berat untuk melaksanakan secara berjamaah. Kita diringankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, langkah kaki ini diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati ini sehingga berkumpul, berarti mudah-mudahan ini pertanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. 31 kali Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan dalam surat Ar-Rahman, menunjukkan nikmat Allah lebih banyak, lebih besar dibandingkan ujian atau cobaan yang Allah berikan. Itu pun baik buat kita, supaya kita selalu waspada, berhati-hati dan ingat serta menggantungkan diri berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkurang
ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan, hidup penuh dengan kesusah payahan, kita akhirnya selalu minta dan minta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah karakter dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ciptakan manusia dalam keadaan susah. Manusia itu hidup di dunia akan selalu menemui kepayahan, kesusahan. Untuk mendapatkan sesuatu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tetapi orang beriman dengan perjuangan dan pengorbanannya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang berani mengatakan saya tidak pernah mendapatkan ujian? Tidak mungkin ada. Di dunia penuh dengan ujian dan cobaan yang tidak bisa dielakkan. Mau orang beriman ataupun bukan orang beriman. Bedanya orang beriman dengan tidak beriman, cara menyikapi ujian tadi. Orang beriman menyikapi ujian menjadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya dalam kehidupan. Tapi orang yang tidak beriman akan kalang kabut, lari tunggang langgang, tak memiliki harapan, tidak ada Rob yang bisa melindungi, tidak ada harapan untuk keluar dari segala macam ujian dan terpaan dalam kehidupan. Orang beriman memiliki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara supaya kita bisa melihat ujian yang menerpa dalam kehidupan adalah sebuah nikmat, sebuah cara Allah Tabaraka wa taala untuk bisa membimbing kita kepada jalan yang benar di saat kita melangkah ke jalan yang penuh dengan bengkok dan lika-liku untuk terus Shiratal Mustaqim. Itulah langkah yang harus kita jalani. Allah berikan ujian. Salah satunya adalah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita genggam agama Islam dengan sepenuh hati, masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Tadi dibacakan oleh imam kita hafizahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Islam kalau boleh kita ibaratkan sebuah lingkaran besar yang setiap sisinya ini mengandung arti, ada materi tentang akidah, ada materi tentang ibadah, ada materi tentang muamalah, dan segenap aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia sudah ada regulasinya, sudah ada ketentuannya di dalam agama Islam. Tidak perlu lagi kita melirik kepada yang lain. Islam sudah ada dan Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah sempurnakan agama Islam ini jamaah sekalian. Hari Jumat ba'da asar, setelah sholat asar, saat itu di Arafah dan dalam keadaan wukuf, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang mulia ini sebagai pertanda Islam telah sempurna. Artinya Islam sebagai solusi terbaik untuk bisa kita melangkah dalam setiap zaman yang kita lewati dan setiap generasi yang berada di zaman itu sampai nanti menjelang hari kiamat. Mudah-mudahan kita terus termotivasi, mudah-mudahan kita terus kuat dalam beramal, beribadah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, kata Allah Tabaraka wa taala. Jangan kita menghembuskan nafas terakhir kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim atau muslimah. Kembali lagi jamaah sekalian, salah satu upaya kita untuk menggapai husnul khotimah adalah kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita berharap cara sederhana nan bersahaja ini adalah upaya untuk kita menggapai keriduan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala macam yang kita rasakan, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan memasuki babak baru dalam melewati Al-Quranul Karim di juz 30,
kurang lebihnya dan persis serta tepatnya kita akan melewati surat Abasa. Namun sebelum kita melewati ayat demi ayat bagaimana penjelasan para ulama mengenai surat yang mulia ini, tentu ada baiknya supaya menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita baca bersama-sama dengan bimbingan Ustadz Dedi. Dari ayat 1 sampai terakhir. Enggak apa-apa jamaah ya. Satu huruf Allah kasih 10 pahala. Yang penting hati kita ikhlas dari ayat pertama sampai terakhir. Kalau ikhlas, subhanallah, coba hitung ada berapa ratus ayat dalam surat Abasa. Mari kita ikuti, diawali dengan Ustadz dulu, baca, baru kita. Surat Abasa, silakan Ustadz. Saya juga ikuti dari full, nggak apa-apa. Apa mau sampai Anas? Cukup, baik. Jadi Bapak kita baca nanti dan ya. Oh, bagi-bagi jemaah. Sip 1, sip 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Barakallahu fikum wa jazakumallahu khairan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari ayat-ayat yang kita baca dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah jamaah sekalian. Kalau seandainya kita memahami minimal artinya atau mungkin kita baca terjemahannya sambil perenungan yang mendalam di hati dan sanubari, kita akan merasakan, bahkan mungkin kita akan membayangkan bagaimana keadaan-keadaan yang harus kita persiapkan ternyata. Bukan hanya hidup di dunia, mengeruk selalu segala macam pelampiasan hawa nafsu untuk memenuhi perut dan ambisi dunia kita saja. Ternyata di balik dari setiap kisah dan juga perjalanan hidup manusia,
ada tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ini mengingatkan lagi-lagi, padahal dalam 2 surat sebelumnya An-Naba, An-Nazi'at juga tidak kalah Allah tabaraka wa taala senantiasa ingatkan bahwa setiap tindak tanduk, setiap pola hidup, setiap gerakan dan ucapan akan ada pertanggungjawaban. Di dunia kita menanam, bagaimana caranya kita mengelola kehidupan kita yang hasilnya nanti kita akan panen di akhirat. Kalau nanti timbangan kebaikan kita lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, tadi dibacakan juga oleh imam. Tapi kalau timbangan kebaikan kita lebih ringan, justru keburukan kita timbangannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Diancam oleh Allah tabaraka wa taala apabila timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya, dia diancam masuk neraka hawiyah, jahanam. Yang namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah kamu tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada segenap manusia, khususnya orang-orang beriman, kamu tahu enggak wahai manusia apa itu jahanam hawiyah? Lalu Allah tabaraka wa taala langsung jawab di ayat yang terakhir, narun hamiyah. Neraka yang apinya selalu dinyalakan dan dipanaskan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Satu tetes api neraka jatuh ke dunia ini, hancur bumi ini jamaah sekalian, hancur. Ketebalan kulit penduduk neraka kalau ditusuk dengan jarum sampai ketemu darah, seandainya ada jarum, misalnya anggap ini jarum, kemudian kita tusukkan kulit kita sampai menemui darah, itu membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Satu gigi penduduk neraka itu sebesar gunung. Na'udzubillah min dzalik. Itu saking mengerikannya. Ya sekalipun penduduk surga pun tak kalah besar, tak kalah tinggi. Tinggi mereka seperti tinggi Nabi Adam alaihi salam, 60 dhira', 60 hasta. Tetapi wajah dan fisiknya itu menawan, cantik, tampan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan penduduk neraka, sudah besar, kemudian menakutkan, menyeramkan, sebagaimana menakutkannya hidup serta pola mereka di dunia ini. Yang al-ghayatu tubarirul wasilah, mentalnya orang-orang Yahudi menghalalkan segala cara. Yang penting saya suka-suka, yang penting saya kaya raya, tak peduli ini pelanggaran, tak peduli ini penyimpangan, dan lain sebagainya. Yang penting saya makmur, biar orang lain berada di atas penderitaan. Yang penting saya mendapatkan kebahagiaan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada pertanggungjawaban jamaah. Orang yang mengambil harta milik orang lain, kewajibannya dia harus ganti. Karena semua yang berkaitan dengan manusia akan ada tuntutannya, akan ada tuntutannya. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati bainan nas fid dima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kasus yang akan diangkat pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai darah, mengenai nyawa. Orang yang membunuh barangkali sudah dimaafkan oleh keluarganya. Bahkan tidak berhadapan dengan hukuman menghilangkan nyawa untuk dirinya barangkali. Tetapi sama si korban, kan nggak pernah tahu apakah korban memaafkan apa enggak. Betul nggak jamaah? Sudah tiada. Nanti di hari kiamat dia tetap akan menuntut. Sama seperti kita mengambil barang milik orang lain. Apapun itu. Sekalipun satu sendal jamaah sekalian, tak pernah kita kembalikan, tak pernah kita ganti. Sekalipun mungkin kita takut kalau seandainya kita terus terang bahwa saya yang mengambil sendal Bapak kemarin di masjid, Bapak sampai bolak-balik dari sendal, tapi dia udah berusaha untuk mengembalikan sendal yang pernah dia ambil. Mudah-mudahan itu menjadi penebus. Bagaimana orang yang gak pernah mengembalikan harta milik orang lain, coba jamaah sekalian. Mengambil uang perusahaan, mengambil uang atasannya,
Begitu juga mungkin atasan mengelabui bawahannya, sama. Itu semua dalam satu bingkai zolim. Yang kezoliman sesama manusia tetap akan episodenya berlanjut, to be continue. Tahu nggak jamaah to be continue? Bahasa saya udah mulai tinggi ini. Nah, berlanjut episodenya sampai hari kiamat. Tapi kalau urusannya sama Allah, insya Allah. Allah itu Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Selesai, insya Allah, dengan taubat. Tapi urusan kita sama manusia itu dia yang harus kita pikirkan jamaah sekalian. Mudah-mudahan khususnya yang berbicara ini juga berhati-hati ketika kita memiliki masalah dengan sesama manusia, khususnya dengan sesama saudara kita, satu iman, satu akidah. Pikirkan dulu, karena nanti akan terbawa sampai nanti hari kiamat. Baik jamaah sekalian, sebelum kita masuk ayat per ayat, seperti saya singgung tadi, kita berkenalan dulu dengan wajah surat Abasa. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini sudah kita lakukan di 2 surat sebelumnya. An-Naba demikian. Kita berkenalan dulu dengan surat An-Naba. An-Nazi'at juga begitu. Kita berkenalan. Nah sekarang kita ikuti rutinitas dan juga budaya kita dalam menggapai, menelusuri, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala khususnya di juz 30, dan kita berharap dengan langkah ini kita semakin menghayati surat-surat yang kita lewati. Surat Abasa. Yang pertama kata penulis, para ahli tafsir sepakat ijma' Abasa itu termasuk surat Makkiyah. Makkiyah lawan kata dari Madaniyah. Para ulama beda pendapat. Di awal-awal barangkali sudah saya sampaikan, tidak apa-apa. Dalam rangka saling murojaah, punya 2 pendapat definisi apa arti surat Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat pertama mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Berarti sebaliknya, Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Pendapat yang kedua, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Bisa dipahami? Berarti sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Mana yang lebih kuat? Insya Allah tidak mengapa. Masing-masing punya argumentasi. Dan kalaupun di antara kita ada perbedaan, saya memilih pendapat yang pertama, misalnya Pak Edi memilih pendapat yang kedua, tidak mengapa. Karena dua-duanya sudah diperkenalkan oleh para ulama kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Yang kedua, ayatuha ifnatani wa arba'un. Jumlah ayatnya ada 42. Asma'uha yang ketiga. Surat Abasa memiliki nama sebagaimana 2 surat sebelumnya. Dan nama-nama yang mengusung Abasa ternyata ada beberapa. Di sini penulis sudah menyajikan dan memperkenalkannya untuk kita. Nama yang pertama, Abasa, ini yang kita kenal. Apa arti abasa? Ai qattoba jabinahu. Abasa itu diambil dari sebuah kondisi saat kita qattoba. Qattoba itu begini jemaah, mengumpulkan dahi, ya mengerutkan, itu dari kata itu abasa. Wa summiyat bidzalika, dinamakan abasa liftitahiha bihadzal wasfil basyari. Karena ayat ini langsung diawali dengan kata abasa yang menunjukkan sebuah sifat pada diri seorang manusia yang dimaksud dalam ayat tersebut fi qaulihi ta'ala, di mana Allah berfirman abasa wa tawalla. Makanya dinamakan surat Abasa. Wa huwa itabun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala abusihi fi wajhil a'ma. Surat ini teguran dari Allah tabaraka wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau cemberut
beliau mengkerutkan dahi, beliau bermuka masam di hadapan orang yang buta. Kalau kita, waduh ini ayat mengenai harga diri saya, betul gak jamaah? Malunya bukan kepalang, tapi ini Nabi alaihi salatu wassalam. Indama ja'a li Rasuli sallallahu alaihi wasallam yatlubu minhu an yu'allimahu din. Peristiwa ini lantaran ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di depan tokoh Quraisy, tiba-tiba ada orang buta datang minta diajarkan agama Islam oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana mashghulan bi da'wati zu'ama'i Quraisy, yang saat itu beliau sedang sibuk untuk mendakwahkan tokoh-tokoh Quraisy. Kan kalau logika kita jamaah, logikanya kita nih manusia, bahkan ini yang waktu itu diambil keputusannya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tokoh-tokohnya itu sudah masuk Islam, kalau kepalanya sudah masuk Islam, otomatis akan diikuti oleh rakyatnya, betul nggak jamaah? Ini strateginya Nabi. Nabi ijtihadnya demikian pada saat itu. Datang orang buta, maksud Nabi nanti dulu. Beliau selesaikan dulu dakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Akan tetapi dalam seni dakwah ternyata tidaklah demikian. Abasa wa tawalla. Kemudian nama yang kedua, Abasa juga dikenal dengan nama As-Safaroh. Artinya adalah Al-Katabah, para penulis, juru tulis. Siapa yang dimaksud juru tulis atau penulis-penulis di sini? Kata penulis, wahum al-malaikatul ladzina yuhsunal a'mala. Maksudnya adalah malaikat yang menulis amalan-amalan manusia. Bukan hanya amalan, tetapi juga semua perbuatan dan ucapan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali ada dua malaikat yang menuliskan amalan-amalan, ucapan dan tindakan kita. Awil malaikatul ladzina yakununa sufaro'a bainallahi wa rusulih. Atau safaroh itu adalah malaikat yang menjadi utusan, yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang ada di dunia. Contohnya malaikat siapa yang tugasnya memberikan wahyu atau menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Ini maksudnya. As-Safaroh masuk juga di sini, malaikat yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungkan wahyu, perintah atau apapun firman Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa summiyat bidzalika liwuqu'i hadzal lafzi fiha. Surat Abasa dinamakan surat As-Safaroh juga diambil dari ayat yang ke-15, bi aidi safaroh, yang ada di tangan para malaikat penulis-penulis semua amalan-amalan manusia. Diambil dari kata itu. Nama Abasa ini menjadi Safaroh. Kemudian yang ketiga, dinamakan juga dengan As-Sokhoh. As-Sokhoh artinya soihatun tasukhul adhana fatasummuha. Sokhoh adalah teriakan keras yang membuat telinga ini pekak sehingga tuli peka. Apa namanya? Telinga ini. Karena pada hari kiamat nanti itu terjadi sebuah teriakan yang membuat telinga ini tuli, bahkan bukan hanya tuli namun pecah dan mengeluarkan isinya. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Wasokhoh ismun min asma'i yaumil qiyamah. Sedangkan Sokhoh di antara nama-nama hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat ini dia As-Sokhoh yang kemudian menjadi nama surat Abasa. Wa summiyat as-suratu bidzalika liikhtisasiha bihadzal lafzi duna ghairiha minas suwar. Dinamakan Abasa As-Sokhoh juga diambil dari lafaz di ayat yang ke-33, tidak ada di ayat lainnya, di mana bunyinya fa idza ja'atis sokhoh. Surat Abasa diambil. Kemudian yang terakhir,
Surat Abasa memiliki nama Al-A'ma, surat orang buta. Yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum yang tadi sudah kita dengar. Kenapa surat ini turun? Lantaran ada orang buta namanya Ibnu Ummi Maktum minta diajarkan agama oleh Nabi SAW. Lalu Nabi abasa wa tawalla, bermuka masam, cemberut, dan berpaling badannya, membalikan, tidak melihat orang buta itu lagi. Wa tawalla itu artinya turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Subhanallah, subhanallah. Ibnu Ummi Maktum nama aslinya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Amru bin Ummi Maktum, ada yang mengatakan Abdullah. Itu wajar jamaah sekalian, wajar sekali. Di mana para sahabat itu namanya ada yang beranggapan ini dan itu. Abdurrahman atau Abu Hurairah saja para ulama berbeda pendapat, sampai 20 pendapat nama beliau. 20. Apalagi sahabat-sahabat yang lain, apalagi belum ada pencatatan sipil. Apa di sini badan yang bertugas untuk mencatat? Dukcapil. Itu belum ada Dukcapil di sana. Tidak heran. Makanya ada yang mengatakan namanya Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdul Syams, nama Abu Hurairah aslinya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang ketiga. Yang keempat, fadluha. Apa keutamaan surat Abasa? Pernah suatu hari an Alqamah wal Aswad, dua orang tabi'in rahimahumullah, qala, mereka berdua berkata, atapna Mas'udin radhiyallahu taala anhu rajulun. Suatu hari ada seorang menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala seraya bertanya tentang apa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'un nadha'ira asurataini fi raq'atin. Nabi itu biasa membaca surat-surat An-Nadha'ir. Apa surat An-Nadha'ir itu? Kata para ulama, surat An-Nadha'ir surat yang memiliki kemiripan dalam arti dan juga jumlah ayatnya. Setiap satu rakaat beliau membaca dua surat. Di antaranya kata Abdullah bin Mas'ud, surat Wailul lil Mutaffifin dan surat Abasa. Nah ini dia. Berarti di sini keutamaannya surat yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Bahkan Nabi pernah membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dalam satu rakaat. Perlu kita praktekkan di masjid ini? Langsung buyar semua nanti Pak Edi. Kemudian keutamaan yang berikutnya, an Wathilah bin al-Ashqa radhiyallahu taala anhu qol, dari sahabat yang bernama Wathilah bin al-Ashqa, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Nah, ini kenapa lagi? 15 lagi. Gimana? Ini lidahnya kena petis. Baik, gimana cara? Baik, kita lanjut. Kata Wathilah bin al-Ashqa radhiyallahu taala an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makana Taurati sab'a." Aku diberikan pengganti 7 surat daripada Taurat. Paham gak jamaah maksudnya? Aku diberikan keutamaan ayat-ayat Taurat di dalam Al-Quran dengan 7 surat. As-sab' 7 surat kata para ulama, surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah, itu maksudnya. Jadi Nabi diberikan pengganti dari keutamaan dari keutamaan kitab suci apa namanya? Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Wa makanaz zabur al-mi'in, dan Allah menggantikan keutamaan kitab Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan surat-surat yang ayat-ayatnya itu di atas 100 ayat. Ini namanya al-mi'in. Kemudian wa makanal injili al-mathaniya, dan Allah menggantikan keutamaan kitab suci Injil dengan surat-surat al-mathani. Surat-surat al-mathani adalah surat-surat yang ayatnya paling mentok 100 atau di bawah 100. Itu al-mathani. Kemudian yang terakhir wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberikan keutamaan dengan al-mufassal. Al-mufassal adalah surat-surat pendek. Di antara surat pendek adalah Abasa yang sekarang kita hendak lewati. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, kata Nabi alaihi salatu wasallam, atau ini berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, wa inna likulli syai'in lubaban. Nabi alaihi salatu wasallam, namun diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, setiap sesuatu memiliki keutamaan dan juga bagian penting. Segala sesuatu. Kalau misalnya masjid ini paling penting bagian apanya misalnya. Wa inna lubabal Qur'ani al-mufassalu. Sedangkan bagian terpenting dalam Al-Quran adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal tadi sudah disampaikan. Surat yang ayatnya itu cenderung pendek-pendek. Dan di antara surat Al-Mufassal adalah surat Abasa wa Tawalla. Subhanallah. Berarti ini ada 3 keutamaan surat Abasa. Poin yang keempat. Poin yang kelima, tanasubuha. Apa korelasi, apa hubungan surat Abasa dengan surat yang sebelumnya? Surat sebelumnya surat apa jamaah? An-Nazi'at. Kata penulis, tanasaba matla'u surati Abasa ma'a khatimati suratin Nazi'at asabiqati laha haitsu lamma jaa fi khatimatin Nazi'at qauluhu ta'ala innama anta mundiru may yakhshaha. Kesesuaian hubungan di awal surat Abasa dengan akhir ayat surat An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat An-Nazi'at, innama anta mundziru may yakhshaha, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu hanyalah pemberi peringatan. Uftutihat suratu Abasa bibayani man yanfa'uhul indzar wa man lam yanfa'hu. Sedangkan di awal surat Abasa Allah memberikan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil manfaat dari peringatan dan orang yang tidak mau mengambil. Kan Nabi kedudukannya sebagai pemberi peringatan, betul nggak jamaah? Di akhir ayat surat An-Nazi'at, innama anta mundziru may yakhshaha. Di awal surat Abasa Allah jelaskan lagi kedudukan Nabi Muhammad itu sebagai pemberi peringatan. Nah, disinilah terjadi pembeda antara yang mau menerima peringatan Nabi, mau menerima nasihat Nabi, dengan orang-orang yang tidak mau menerima nasihat Nabi. Khususnya 12 ayat pertama. Bagaimanakah bentuknya? Nanti di pertemuan. Tunggu dan nantikan episode berikutnya. Kemudian poin yang keenam. Khosoisuha, karakteristik ciri khas yang ada di dalam surat Abasa. Kata penulis pertama, ja'a fi sababi nuzuli surati Abasa marawahul hakimu wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sebab turunnya surat ini, di awal tadi kan sebenarnya udah disinggung, tetapi ini kelengkapannya. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat itu beliau mengatakan unzilat Abasa wa Tawalla fibni ummi Maktum al-a'ma. Surat Abasa Allah turunkan berkenaan dengan kondisi Ibnu Ummi Maktum, orang buta. Dan faqalat, kemudian beliau melanjutkan ucapannya, ata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yaqul, kemudian berkata, "Arsyidni, ajarkan aku Islam." Qalat, Ibunda Aisyah melanjutkan lagi, "Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udhama'il musyrikin." Pada saat itu di depan Nabi berkumpul tokoh-tokoh Quraisy. Qalat, Ibunda Aisyah melanjutkan ceritanya, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rid anhu. Nabi berpaling dan merubah posisi badannya yang tadi melihat dan menatap orang buta tadi, kemudian berpaling menatap tokoh-tokoh Quraisy. Wa yuqbil 'alal akhar wa yaqul, dan beliau badannya itu tepat di salah satu tokoh kafir Quraisy pada saat itu, seraya mengatakan, "Ataroma aqulu ba'san, apakah yang saya ucapkan tadi itu sesuatu yang membahayakan kalian?" Maksudnya dakwah tadi yang disampaikan oleh Nabi itu membahayakan atau tidak? Kata laki-laki tokoh Quraisy ini, "La, tidak." Fa fi hadza unzilat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Abasa wa Tawalla. Teguran dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ayatul lati nazalat bisabab ibni ummi maktum, kata penulis, ayat-ayat yang turun karena sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini, tu'tabar min ayatil itab, dijadikan istilah oleh para ulama menjadi ayat-ayat teguran. Teguran dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi meninggalkan hal yang utama, yang lebih baik, menuju hal-hal yang kurang utama dan tidak pasti. Makanya Allah perbaiki. Allah tegur jamaah sekalian. Dalam masalah dakwah, sekalipun Nabi Muhammad itu Khalilullah, kekasih Allah, di antara seluruh makhluk di jagat raya ini Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Tetapi demi menciptakan sebuah kebenaran, Allah tegur hambanya yang soleh ini, Allah tegur hambanya yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena sikap Nabi akan menjadi pelajaran dan tuntunan bagi umatnya. Betul nggak jamaah sekalian? Kalau tidak dari awal diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi tuntunan bagi umatnya di masa yang akan datang. Padahal siapa yang tidak mengenal sifat Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian kepada kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat apa yang kalian rasakan di dunia ini. Padahal Nabi juga orang yang kekurangan. Pernah sebulan Nabi itu hanya makan dengan cuka saja jamaah sekalian. Cuka. Kalau Nabi mau bisa Nabi mengumpulkan semua perbendaharaan harta yang ada di Romawi, yang ada di Persia. Tapi Nabi nggak mau. Nabi lebih menginginkan perhiasan yang ada di surga, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebulan hanya makan dengan cuka. Subhanallah. Terasa berat apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan sangat semangat untuk memberikan hidayah supaya umat manusia itu masuk ke dalam agama Islam. Beliau itu lembut sekali. Lembut jamaah sekalian. Sampai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saking lembutnya jamaah sekalian. Tapi kendati pun demikian, tetap kalau masalah kesalahan, Allah Subhanahu wa taala perbaiki dan luruskan. Namun bukan berarti ayat ini menjadi celah kita untuk mencaci maki, kemudian membuat dan menciderai akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak jamaah sekalian, tidak. Karena ayat ini justru memberikan sebuah pelajaran bahwa Nabi memiliki hati yang besar, jiwa yang kesatria, yang layak kita contoh di masa kini. Kalau memang kita punya salah kepada orang lain, kita akui. Kita minta maaf. Kalau memang kita takut, kalau kita minta maaf nanti akan terjadi madorot, ya sudah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh dan kita sedekah untuk diri kita dan usahakan untuk atas nama orang tersebut yang pernah kita zolimi. Kita gibahi orang nih jamaah sekalian.
Kita istighfar kepada Allah, saya kalau minta maaf misalnya ke Pak Edi, waduh nanti saya nggak boleh sholat lagi di masjid yang mulia ini. Saya masih pengen tetap sholat. Ya udah, saya sedekah 1 juta buat masjid Al-Amin apa Al-Iman ya? Al-Iman. 1 juta saya tujukan untuk Pak Edi. Sedekah jamaah sekalian atas orang yang kita gibahi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mihwaruha. Apa sih topik utama yang diangkat melalui surat Abasa wa Tawalla ini? Kata penulis, al-mihwarur raisiyu. Topik utama dalam surat Abasa ini, iqraru mabda'in. Ada sebuah landasan dan juga asas ketetapan, anna akraman nasi indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya. Kalau seandainya kekayaan itu menjadi tolak ukur kemuliaan, Fir'aun orang pertama yang akan mendapatkan itu. Abroha, Namrud, dan lain sebagainya. Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau seandainya strata, seandainya kelas ekonomi dalam masyarakatnya menjadi tolak ukur, pasti orang-orang kafir sudah memenuhi segala kemuliaan. Tapi ternyata yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal itu orang Afrika, Ethiopia, berkulit hitam, mantan budak. Tapi sendalnya sudah didengar oleh Nabi SAW. Ya Bilal, laqad sami'tu sautan alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar 2 sendalmu itu ada di surga. Sendalnya Bilal sudah di surga, jamaah sekalian. Tinggal nunggu pemiliknya, yaitu Bilal bin Rabah sendiri. Kita belum tentu, belum ada garansi, belum ada jaminan. Apakah nanti langsung auto masuk surga, atau justru nanti naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita langsung masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah, kalau seandainya jamaah melihat saya berada di tepi jurang jahanam, tolong minta sama Allah agar diselamatkan diri saya. Ajak saya kepada surga. Itu jamaah sekalian. Karena kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang akan terancam berada di tepi jurang neraka jahanam. Barangkali di antara kita yang bukan siapa-siapa dalam tanda kutip. Di antara kita yang mungkin bersembunyi di balik tubuh orang lain. Itulah orang yang kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada seperti itu. Kemudian, ma'abayani juhudil insani rokmani amillahi alaih. Dan surat Abasa pun menjelaskan bagaimana pembangkangan manusia, meskipun ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmatnya yang begitu banyak. Wabayanun, surat Abasa ini juga menjelaskan anna mizanal imani wal amali solihi huwaladhi yuhaddidu masiron nasi yaumal qiyamah. Timbangan iman dan amal soleh itulah yang menjadi tolak ukur kembalinya manusia. Ada orang yang berlimpahan harta, tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah, sekalipun katanya orang paling kaya nomor 1 di dunia ini, namun tidak mau beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Barangkali dia menjadi orang paling melarat nanti di akhirat dan di neraka jahanam. Sebaliknya, barangkali ada orang yang paling miskin di dunia ini, bahkan di bawah garis kemiskinan, tapi dia menjadi orang paling kaya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mau kaya dunia akhirat, apa kaya dunia saja? Dunia akhirat. Siapa yang tidak mau ya jamaah ya Bapak? Semua mau. Semua mau. Ya, semua mau. Kalau dipilih mau jadi orang kaya bersyukur atau maaf, orang miskin bersabar? Kalau boleh, kaya bersyukur. Kenapa? Karya bersyukur bisa memungkinkan melakukan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh saudara kita yang kedua tadi. Umroh misalnya setiap minggu, haji. Tapi ingat jangan pakai yang aneh-aneh, zaman sekarang kan sedang ada, Masya Allah. Ini pentingnya kita punya ilmu jamaah. Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu agama.
hukumnya seperti apa sih? Begini, begini, begini. Memang tujuannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau caranya salah, langkahnya salah, apakah Allah akan menerima? Enggak diterima. Tidak diterima jamaah sekalian. Kita sedekah setiap bulan ke Masjid Al-Amin apa Al-Iman? Al-Iman ini misalnya 100 juta, tapi ternyata uang hasil korupsi. Allah terima enggak jamaah sekalian? Tidak bisa diharapkan. Tidak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ingat hadis Nabi yang mengisahkan tentang musafir, dia berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya haram. Baik yang dimakan atau cara memperolehnya. Makanannya halal. Nasi uduk, nasi goreng, lontong, sayur. Tapi dia nipu. Tapi dia mencuri. Enggak bayar kepada si penjualnya. Akhirnya menjadi haram. Minumannya haram. Baik yang dia minum atau cara memperolehnya. Pakaian yang dia pakai pun dengan cara yang haram. Hasil badan atau daging yang tumbuh di dalam jasadnya ini hasil dari makanan serta harta yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak mungkin jamaah sekalian. Mungkin itulah yang ternyata bertahun-tahun lamanya, khususnya bagi yang berbicara ini, ketika merasakan kok doa saya belum diijabahi, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada harta haram yang nyempil dalam keluarga kita. Mari kita sterilkan jamaah sekalian. Mari kita sweeping, kita sapu bersih, mumpung hayat masih di kandung badan, mumpung sukma masih dalam raga ini, kita diberikan kesempatan. Jangan sampai nanti kita merasakan harta-harta seperti itu hanya sekali, tapi penderitaannya berkali-kali. Kita merasakan cuma sesaat, tapi adabnya setiap saat. Kita memang tidak merasakan akibat dari harta haram, tapi bagaimana nasib anak sama cucu kita jamaah sekalian. Dan ini terjadi langsung di hadapan saya melihat langsung. Yang bergelimangan dengan harta yang kurang baik, riba, langsung Allah tunjukkan dalam sekejap jatuh sejatuh-jatuhnya. Anak ke sana, anak yang satu ke sini, keluarga berantakan, tidak lagi bersatu, keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah sudah tidak lagi tercipta karena harta haram ini jamaah sekalian. Mumpung belum terjadi terhadap seperti keluarga ini, bersihkan segera. Minta ampun kepada Allah, harta yang pernah kita ambil secara nggak benar dari perusahaan misalnya, tolong dikembalikan. Siapapun, apapun profesi kita, apapun peranan kita, mau pengurus masjid, yang mengelola yayasan sosial, dakwah kemanusiaan, atau pekerja sebagai atasan maupun bawahan, sebagai owner, pemilik perusahaan, ayo kita menjunjung tinggi kejujuran jamaah sekalian. Apalah artinya harta banyak tapi Allah tidak memberkahi. Pasti ada saja anak sakit, keluar masuk bengkel itu, kemudian banyak musibah-musibah. Itu karena lantaran harta haram yang masuk dalam keluarga. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa menjadi warning, peringatan untuk kita. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Bagus, Ustaz. Assalamualaikum. Sekecil apapun kita mengambil orang lain sama itu akan bertahun-tahun dan akan naik ke akhirat. Iya. Karena itu kalau kita mendolimkan mengambil haknya orang non-muslim, orang non-muslim kan tidak dapat pahala dari Allah SWT. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kezoliman Allah haramkan bukan hanya kepada sesama muslim, tapi kepada seluruh manusia, bahkan lebih dari itu, kepada hewan pun tidak diperkenankan. Pernah suatu hari pada tahun 6 Hijriah, yang nanti terjadi Sulhul Hudaybiyah, Nabi membawa untanya yang bernama Qaswa. Nabi itu punya 3 unta istimewa, namanya Qaswa, Abba, Jad'a. Dan Nabi kalau punya harta itu punya nama, masing-masing punya nama. Suatu hari Qaswa itu nggak mau berjalan, langsung duduk.
para sahabat bertanya-tanya, kebiasaan Qaswa nggak seperti ini. Seolah-olah ucapan para sahabat itu mencela Qaswa. Ya maksudnya baik, karena kan artinya menghambat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicela Qaswa, Nabi kemudian membela Qaswa. Hati-hati kalau bicara. Tidak seperti biasanya Qaswa seperti ini. Yang membuat dia tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan hingga duduk seperti ini adalah zat yang pernah dulu memukul mundur pasukan bergajah Abroha. Siapa? Allah. Allah lah yang membuat Qaswa tidak bisa lagi melanjutkan. Jangan kalian cela Qaswanya, untanya Nabi SAW. Itu hewan. Dibela oleh Nabi SAW lantaran alasan dia duduk menghambat perjalanan Rasulullah SAW. Bukan kesalahan dia, bukan. Ini hewan. Apalagi manusia. Sekalipun dia bukan bagian dari orang Islam. Tidak diperkenankan kita berbuat zalim. Sekalipun itu zalim yang kita lakukan kepada orang di luar Islam akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetap jamaah. Sekalipun tentu levelnya beda. Kita berbuat zalim kepada si A, saudara kita Muslim, berbuat zalim kepada B yang bukan Muslim, tentu dosanya beda. Tapi masing-masing menciptakan dosa yang tidak boleh dianggap remeh. Bagus sekali pertanyaan Ustaz. Tidak boleh, tidak boleh. Apakah pernah Nabi 23 tahun dakwah menyakiti orang-orang kafir? Enggak pernah jamaah sekalian. Sulhul Hudaybiyah jamaah, kalau jamaah membaca sirah Nabi, satu pun butir-butir perjanjian itu enggak ada yang menguntungkan umat Islam. Enggak ada. Tapi Nabi menepati janji. Gak ada satupun butir yang dikhianati oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi wafat tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun pada hari Senin waktu duha, Nabi wafat. Orang-orang yang masih membenci Nabi di kalangan bangsa Arab di kota Mekah atau yang tinggal dekat kota Madinah gak pernah mengatakan dan tidak pernah mencabut bahwa Muhammad itu Al-Amin. Muhammad itu orang yang dapat dipercaya. Gak pernah mencabut. Karena mereka tahu siapa yang namanya Muhammad itu menjaga sekali sebuah perjanjian dan tidak pernah berbuat zalim. Subhanallah, ini juga mengingatkan kita, jangan jamaah, jangan. Sekalipun dia bukan bagian dari saudara kita sesama Islam, barangkali dengan akhlak kita dia tertarik dengan agama Islam. Barangkali. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini dulu. Kafar wanita ini juga berbeda. Ya. Kafar wanita dengan perempuan. Iya. Tapi ada beberapa teman yang salah apakah mengingat tentunya bersama wanita. Boleh dilakukan sabar atau makrom dan mengingat ataupun tidak mengingat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba apa yang saya ketahui. Selebihnya silakan bertanya kepada yang lebih tahu. Wujud dari perintah Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Namun sebagai pengantar, sebagai amanah jamaah sekalian, Bapak Ibu khususnya yang bertanya ini dari ibu-ibu ya berarti. Barakallahu fiki. Para ulama beda pendapat mengenai hukum safar, baik jarak dan lain sebagainya yang intinya berhubungan dengan safar. Di antara yang dibahas oleh para ulama mengenai safar wanita. Mengenai safar wanita, pendapat pertama mengatakan mutlak apabila tidak ada mahram, maka safar tidak diperbolehkan terlebih misalnya dengan jarak. Tetapi ada juga pendapat Allahu a'lam, namanya juga fikih jamaah sekalian, di sana tentu akan terdapat beberapa pendapat mengatakan jikalau safar yang dilakukan bersama orang-orang yang menjaga amanah dari kalangan wanita itu sendiri beramai-ramai, aman dalam perjalanan dan memang harus dia melakukan itu, maka di sini ada rukhsah, ada sedikit keringanan, tentunya dalam rangka dia ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau sudah selesai, dia lebih baik kembali ke kampung halamannya. Saya cukupkan dua pendapat ini supaya tidak disalahpahami, karena melihat bagaimana banyaknya fitnah yang terjadi sekarang ini dan di akhir zaman ini. Betul nggak jamaah sekalian? Kejahatan di mana-mana berlaku,
sampai klimaksnya penghilangan nyawa orang lain, bahkan sampai teganya dan lain sebagainya yang tidak sampai hati kita untuk mengatakan. Intinya, khususnya bagi yang bertanya, kalau memang tidak membutuhkan sekali perjalanan tersebut lebih baik tidak. Dan lebih amannya, dan itu yang saya pilih, tidak melakukan safar sekalipun tidak nginap. Sekalipun tidak nginap, tidak melakukan safar kecuali bersama mahram. Kecuali bersama mahram. Kalau memang tidak sangat-sangat membutuhkan dan urusan nyawa misalnya, urusan nyawa, lebih baik kita bertahan sampai nanti ada mahram yang menemani kita. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan ganti, dan ini garansi dari Allah melalui lisan Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man taraka syai'an lillahi baddalallahu lahu khairan mimma taraka." Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Allah akan ganti lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Boleh? Terakhir? Ya, terakhir, baik. Oh, saat membaca Al-Quran. Untuk ya, pembacaan Bismillah bisa dikatakan perkaranya luas dalam hal ini. Bisa sir, bisa juga jahar. Allahu a'lam bishawab. Baik di awal surat maupun di tengah surat. Misalnya tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca sir, Bismillah. Ya, mengapa? Karena luas untuk pembacaan Al-Quran. Dijaharkan juga Bismillahirrahmanirrahim pun tidak mengapa. Apalagi untuk memberikan materi, lebih baik dijaharkan supaya didengar oleh murid-muridnya. Jadi perkaranya lebih luas. Allahu a'lam. Cukup? Apa lanjut? Cukup, baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikat tali ukhuwah Islamiyah lebih erat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.